Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarina Dival Fahmi dari Prodi PG PAUD NPM 211400726. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar strategi pembelajaran dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini, dosen pengampu Ibu Ani Lestariningrum. Nah, sebelumnya dalam konsep dasar dan strategi pembelajaran ada 6 pembahasan. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Strategi secara umum mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar acuan dalam melakukan tindakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, kalau dikaitkan dengan pembelajaran atau belajar mengajar, maka strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan antara guru dan murid dalam suatu kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Nah, pada era yang canggih ini, istilah strategi banyak dipinjam oleh bidang-bidang ilmu lain, termasuk dalam bidang ilmu pendidikan. Pemakaian istilah strategi dimaksudkan sebagai daya upaya dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses mengajar. Nah, maksud dari tujuan strategi tersebut adalah agar tujuan pengajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai secara maksimal. Seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengajar, kemampuan mengatur secara umum komponen-komponen pengajaran sedemikian rupa sehingga terjalin ketertarikan fungsi antara isi komponen pengajaran tersebut. Atau dalam bahasa kerennya, strategi berarti pilihan pola dalam kegiatan belajar mengajar yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi 2 aspek, yaitu yang pertama, belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa. Yang kedua, mengajar berorientasi kepada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran atau materi. Nah, kedua aspek ini akan berkolaborasi secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa di saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, dalam pembelajaran hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembelajaran diselenggarakan dengan pengalaman nyata dan lingkungan otentik. Kenapa? Karena hal itu diperlukan untuk memungkinkan seseorang berproses dalam belajar, maksudnya belajar untuk memahami, belajar untuk berkarya, dan melakukan kegiatan nyata secara maksimal. Yang kedua, isi pembelajaran harus didesain sedemikian rupa, didesain sesuai dengan karakteristik siswa, karena pembelajaran berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam proses konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi pengetahuan, sikap, dan kemampuan. Yang ketiga, menyediakan media dan sumber belajar yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, penilaian hasil belajar terhadap siswa dilakukan secara formatif sebagai diagnosis untuk menyediakan pengalaman belajar secara berkesinambungan dan dalam tingkat belajar sepanjang hayat. Nah, pembelajaran dengan kondisi tersebut, dengan 4 kondisi ini adalah pembelajaran yang efektif, di mana dengan pembelajaran siswa memperoleh keterampilan-keterampilan yang spesifik, pengetahuan dan sikap. Dengan kata lain, pembelajaran efektif akan terjadi apabila terjadi perubahan-perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan juga guru merupakan sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan, sedangkan peserta didik dianggap sebagai objek yang secara pasif menerima sejumlah informasi dari guru. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular education goal.
Jadi, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Sanjaya Wina pada 2007, istilah strategi sebagaimana banyak istilah lainnya dipakai dalam banyak konteks dengan makna yang tidak selalu sama. Nah, untuk di dalam konteks belajar mengajar, strategi berarti pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Nah, sifat umum pola tersebut berarti bahwa macam dan urutan perbuatan yang dimaksud tampak dipergunakan dan atau dipercayakan guru peserta didik di dalam bermacam-macam peristiwa belajar. Dengan demikian, maka konsep strategi dalam hal ini menunjuk pada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru dan peserta didik di dalam peristiwa belajar mengajar. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa definisi tentang strategi pembelajaran. Yang pertama, menurut Kemp pada tahun 1995, beliau menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Kosma dalam Sanjaya 2007, secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Yang ketiga, Gerlach dan Ellie menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya dijabarkan oleh Gerlach dan Ellie, bahwa strategi pembelajaran dimaksud meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Yang keempat, menurut Dick dan Carey pada tahun 1990 dalam Sanjaya 2007 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang atau digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, menurut mereka, strategi pembelajaran bukan hanya terbatas pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang kelima, menurut Cropper di dalam Wiryawan dan Nur Hadi pada tahun 1998 mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Beliau menegaskan bahwa setiap tingkah laku yang diharapkan harus dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya harus dapat dipraktekkan. Nah, kemudian ada dua hal yang patut dicermati dari pengertian-pengertian definisi tentang strategi pembelajaran yang telah saya sebutkan. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Untuk yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar, semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. Sebab tujuan adalah roh dalam implementasi suatu strategi. Nah, perlu diketahui, strategi pembelajaran ini berbeda dengan desain instruksional. Kenapa? Karena strategi pembelajaran berkenaan dengan kemungkinan variasi pola dalam arti, macam, dan urutan umum perbuatan belajar mengajar yang secara prinsip berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan desain instruksional
menunjuk kepada cara-cara merencanakan sesuatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan untuk menggunakan satu atau lebih strategi pembelajaran tertentu. Jadi kalau disamakan dengan pembuatan rumah, pembicaraan tentang macam-macam. Nah, strategi pembelajaran ini ibarat melacak berbagai kemungkinan macam rumah yang akan dibangunnya, seperti villa atau gedung dan sebagainya. Sedangkan desain instruksional itu penetapan cetak biru rumah. Jadi blueprint yang akan dibangun serta bahan-bahan yang diperlukan dan urutan langkah-langkah konstruksinya maupun kriteria penyelesaian dari tahap ke tahap sampai dengan penyelesaian akhir setelah ditetapkan tipe rumah yang akan dibuat. Untuk selanjutnya, model pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, istilah model pengajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu, termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungan, dan sistem pengelolaannya. Sehingga model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada pendekatan, strategi, metode, atau prosedur. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Menurut Joyce 1992. Nah, selanjutnya Joyce menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarah kepada desain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Adapun model pembelajaran itu mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Nah, ciri-ciri tersebut ialah yang pertama, rasional teoritik logis yang disusun oleh pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Kemudian selanjutnya pendekatan. Adapun istilah pendekatan atau approach dalam pembelajaran menurut Sanjaya pada tahun 2007 memiliki kemiripan dengan strategi. Jadi sebenarnya pendekatan berbeda baik dengan strategi dan metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Oleh karenanya, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber dari pendekatan tertentu. Nah, menurut Fathur Rahman Pupuh pada tahun 2007, metode secara harfiah berarti cara. Dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam kaitannya dengan pembelajaran, metode didefinisikan sebagai cara-cara menyajikan bahan pelajaran pada peserta didik untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam pembelajaran adalah keterampilan memilih metode. Nah, selain strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran, terdapat istilah lain yang kadang-kadang sulit dibedakan, yaitu teknik dan taktik mengajar. Nah, apa sih teknik dan taktik itu? Nah, teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan orang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode, yaitu cara yang harus dilakukan agar metode yang dilakukan berjalan efektif dan efisien.
Dengan demikian, sebelum seseorang melakukan proses katakanlah ceramah atau nasihat, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Adapun taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Dengan demikian, taktik sifatnya lebih individual. Jadi misalnya nih, ada dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi yang sama, maka bisa dipastikan mereka akan melakukan secara berbeda. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat diterapkan berbagai metode pembelajaran. Nah, dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggap relevan dengan metode, dan penggunaan teknik itu setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan yang lainnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.